Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Kalian harus happy, harus senang di malam ini karena berjumpa lagi dengan aku. Ya, untuk tema kali ini adalah yang rindu kamu namun tidak mengungkapkan. Kita akan lihat seseorang yang rindu kamu namun tidak mengungkapkan. Banyak pertimbangan dari dia, mungkin sesuatu yang dia tidak mau pikirkan saat ini. Kita lihat energinya orang yang rindu dengan kamu namun tidak mengungkapkan. Kita buka ya. Seseorang yang aku bilang di sini sedang recovery atau sedang healing energinya. Dia sangat rindu sama kamu, ya. Saat ini keadaannya mungkin sedang healing atau sedang sembuh dari sakit, sembuh dari luka masa lalu. Seperti itu ya. Aku melihat di sini seseorang yang ingin mulai starting hidup, ya, menjadi seseorang yang lebih baik. Umurnya bisa muda atau dia pikirannya kekanak-kanakan gitu. Kita lihat lagi energinya di sini. Dia punya power, semacam kayak power pengen balas dendam gitu ya, pengen membuktikan bahwa aku sanggup, aku mampu. Karena aku melihat energi recovery itu pasti akan sembuh dari beberapa luka masa lalu. Orang yang kangen sama kamu adalah orang yang sedang berkonflik batin, saya lihat ya. Dimana orang ini semakin lama semakin berumur, bukan makin baik ya dalam keadaan secara pikiran gitu ya. Aku melihat masih banyak tekanan di sini, teman-teman. Sebenarnya ini ada orang yang malu-malu tapi mau gitu ya. Bottom of deck-nya kita punya realization atau sesuatu yang baru dimulai sama dia, dan di sini dia tuh kayak pikirannya penuh ketakutan. Ya, dia energinya itu sedang berjuang untuk melihat keberuntungan atau mendapatkan keberuntungan gitu. Energinya mungkin bisa jauh dari kamu, bisa dia lagi ada di luar kota ya. Kalau nggak di luar kota ya dia nggak nyamperin kamu karena fokus sama peruntungan nasib di sini gitu. Jadi kita bisa pastikan bahwa orang ini itu lebih tepatnya seseorang yang recovery, seseorang yang energinya mungkin dekat sama kamu, banyak pikiran, dan sekarang ini semacam kayak time pause, waktunya itu apa ya, waktunya seakan berhenti untuk kamu ya. Mungkin dia nggak ngasih kabar, nggak kasih apapun ya. Kita lihat lagi di sini pesannya apa ya. Dia bilang di sini, aku tidak bisa menjanjikan apapun padamu. Kamu tuh sangat berarti untuk aku, melebihi dari yang kamu pikirkan selama ini. Ini related ya, teman-teman. Jadi ini adalah orang yang sebenarnya, kalau aku bisa prediksi, dia itu ada ketakutan dalam diri ya, ketakutan dalam diri, kemudian nggak bisa mengungkapkan dikarenakan banyak pressure, tekanan ya. Dia nggak bisa janjiin apa-apa sama kamu sekarang. Orang ini berpikir logik. Karena apa? Karena hidupnya dia itu penuh dengan tekanan, berantakan. Dia merasa ya, dia mungkin menganggap semua orang itu jahat sama dia gitu. Kalau kayak seperti ini nggak bisa disembuhin lagi ya, nggak bisa kita sembuhin. Itu harus sembuh dari kesadaran dia sendiri.
Dengan melupakan masa lalu, mungkin dengan amnesianya dia bisa happy. Kita doain aja yang terbaik gitu ya. Kamu juga harus fokus dengan hidup kamu, gak usah mikirin orang lain hari gini, teman-teman ya. Dia berharap aku harap aku tahu dengan apa yang aku ketahui sekarang. Maksudnya aku berharap nantinya aku tahu aku ini kenapa sih gitu loh. Tuh, dia pengen kamu menjauh dari dia, bukan gara-gara dia nyakitin kamu, bukan gara-gara kamu nyakitin dia, tapi dia takut menyakiti kamu. Serius ini. Dia menyesali ya. Di sini ada kata-kata I regret my behavior. Dia sangat menyesal dengan perilakunya dan sikapnya kepada kamu. Kita melihat dari shadow darknya dia. Ini kan light heartnya dia ya. Kita melihat dari sisi amarahnya, passionnya ya, semuanya kita lihat di sini. Apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi luka di hatinya dia, terutama untuk kamu. Aku tidak bisa melakukan hal ini sekarang. Dia nggak bisa melakukan banyak janji sama kamu ya, karena di sini ada I cannot promise you anything dan I can do this right now. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk kamu saat ini. Dia mengakui bahwa tanpa kamu dia tuh udah nggak semangat. Tapi ini yang tidak dia ungkapkan ya. Semua ini mungkin tidak diungkapkan ya, tapi ada sisi baik, ada sisi buruknya dia. Kita lihat ya. Banyak tekanan yang aku bilang teman-teman, it is all too much. Semua ini udah terlalu pusing aku. Aku pengen pergi, aku pengen menghilang ya. Dia butuh travel jauh untuk kedamaian, untuk kesuksesannya dia. Dia sangat sakit ya teman-teman, banyak sakit hati, dan dia berharap di sini dia pengen menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Aku menangkapnya ada kartu I wish I could be a different person. Aku harap aku bisa menjadi seseorang yang berbeda, yang tidak seperti ini gitu ya. Wow, ini aku bisa bilang orang ini punya luka batin yang dalam, yang kamu udah gak bisa ngapa-ngapain juga. Kamu berdealing dengan orang yang pikirannya fokus ke dalam dirinya sendiri, dan dia tertutup untuk menerima bantuan, tertutup untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dia mendingan sendiri karena dia merasa dia itu biang kerok, dia itu tidak berguna. Jadi udah gak ada semangat hidup ya. So sad, sedih ya kita mendapati atau kita berdealing dengan orang seperti ini, karena energi kita nanti akan drain gitu. Kita mesti kita care dengan orang seperti ini. Cuman kita harus hidup ya, kita harus hidup. Kita juga punya ruang, dia juga punya ruang. Ada ruang yang kita tidak bisa masuki, yang dia tidak mau kita masuki, atau tidak mau orang lain masuki. Kita pun juga seperti itu. Oke. Kita lihat di sini apa yang harus kita lakukan ya. Chikwit. Ini ada gambar ular di bunga ya, teman-teman. Ular itu tidak selalu jelek gitu ya. Kita akan lihat ini untuk artinya. Di sini Chikwit itu menandakan kalau dalam Jepang ya, ini berarti seperti keberuntungan ya. Biasanya kalau pada festival-festival Nanakusa no Seiko biasanya ada tuh namanya, ada festival 7 herbal gitu loh, herbs ya. Jadi tanaman-tanaman dan sesuatu yang bentuk herbal di sini. Nah,
Ini adalah salah satu periode atau perjalanan kedewasaan baru untuk kamu. Ini sangat cepat ya. Di awal ini kamu harus menerima dengan cepat kondisi ini. Kamu tidak perlu lagi menunggu. Ya, tidak perlu lagi menunggu. Kalau kamu tanya, orang seperti ini kita harus tunggu atau enggak? Kamu nggak perlu lagi menunggu, teman-teman. Hasilnya sudah nyata dan sudah jelas ya. Jadi kamu harus menerima dengan lapang dada, kamu harus menerima dengan ikhlas. Karena kenapa? Dengan kamu melepaskan energi dari orang ini yang ibaratnya kangen sama kamu, yang sebetulnya dia darknya itu sudah nggak bisa ditolong dulu. Biarkan dia berproses dengan sendirinya. Kalau ada orang yang tidak mau baik sama kamu, biarkan dia berproses dengan sendirinya. Kita buka lagi di sini ya. Ada Blackthorn. Ini nomor 40. Aku akan buka ya. Pas banget ya. Kamu sudah tahu kok arah kamu kemana ya. Kamu punya satu planning di satu tempat. Kamu punya itu. Semuanya itu perlu latihan. Kamu sudah tahu pada akhirnya endingnya pasti nanti ada yang jelek. Dan di sini kamu tuh butuh latihan. Di sini kamu nggak usah khawatir karena kenapa? Unexpected change berarti ada sesuatu perubahan yang akan datang. Apa ya? Ya bisa jadi ya teman-teman. Kamu mendapatkan gangguan. Kamu akan mendapatkan gangguan pada saat berproses kamu. Ya. Ini cepat. Entah apa. Entah kamu dari mulai healing tiba-tiba nanti dia interruption masuk lagi ke hidup kamu. Itu bisa jadi. It happen. Nanti kita akan buka. Ini sebagai warning, ya. Dalam proses pembelajaran itu nggak ada yang mulus, kalau aku bilang. Jadi pasti kamu akan depresi. Udah tenang-tenang, tiba-tiba kamu depresi. Itu bisa aja. Kamu merasa kayak nggak bisa lepas dari orang ini. Ego itu bisa muncul sewaktu-waktu. Kita lihat lagi ya. Ada Belladonna. Belladonna ini cantik ya. Nama cantik gitu loh. Bella. Biasanya seorang yang cantik itu namanya, kalau di luar namanya Bella gitu. Di sini kita lihat untuk artinya. Belladonna itu pengorbanan ya teman-teman. Biarpun ada konflik, biarpun ada sesuatu yang meragukan kamu, ada yang interrupt yang di sini ya, warning ya, mungkin ini ego kamu, ada konflik batin di sini. Kamu harus fokus kamu ke depan apa, pekerjaan kamu ke depan apa. Jadi kamu harus pastikan fokus itu penting, pengorbanan itu penting. Kalau kamu tidak menerima, tidak acceptance, tidak mau berkorban dan menerima semua ini, menerima orang yang kangen sama kamu misalnya nggak mau deket sama kamu ya, nggak mau lagi deket sama kamu, even dia kangen tapi dia nggak berdaya gitu, mau datang ke kamu karena pasti nanti akan datang jawab ya, seseorang yang nggak bisa tanggung jawab sama kamu di sini, even dia kangen. Jangan sampai merusak gitu loh, jangan sampai merusak healing kamu di sini ya. Dan terakhir ada Magnolia. Aku harap ini kartunya bagus ya teman-teman. Aku suka dari gambarnya, bunganya ya. Kita akan lihat di sini Magnolia. Ketika Magnolia ini sudah mekar ya, ini akan ada suatu keajaiban. Di sini aku mau bilang bahwa apapun
yang kamu lakukan, melangkah pertama kali, itu memang tidak harus langsung, membutuhkan proses. Tapi ini ya, hasilnya adalah, ini adalah waktu untuk kamu mempreparekan atau mempersiapkan sesuatu untuk hal baru. Pastikan ya, kalau memang benar nih kamu mau healing, mau apa, pastikan kamu sudah siap mental, sudah siap persiapan ya. Kalau seandainya dia mulai aneh-aneh atau menghubungi kamu dengan alasan oh aku minta maaf, ini udah mulai abaikan ya, karena orang ini akan membuat sesuatu yang drain. Jangan pernah acceptable orang yang energinya itu rendah dari kamu, karena dia akan membawa kamu ke dalam jurang. Orang yang toksik, orang yang gak baik sama kamu, orang yang habis manis sepah dibuang, orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kamu mau bilang apakah dia kangen sama kamu, kamu selalu mengexcuse, kamu selalu mempersilahkan orang itu memperlakukan apapun kepada kamu. So, stop. Be a strong woman. Stop. Udah cukup. Dari hal-hal kemarin yang dia lakukan ya, sudah cukup ya. Sekarang kita lihat di sini untuk kamu healing. Kita akan lihat Chick-Queen. Kita afirmasi dengan Queen of Ghosts ya. Di sini memang kamu butuh kesepian. Kamu butuh konsentrasi ya. Untuk apa gimana ya? Kalau misalnya kamu di sini adalah orang yang merawat, ya kamu harus merawat benar-benar orang yang membutuhkan kamu. Mungkin anak kamu, keluarga kamu. Kamu bisa lebih banyak sedekah. Kamu merawat diri kamu sendiri. Itu yang dibutuhkan untuk healing. Nah, kita sekarang lihat kepada ancamannya. Ancamannya apa sih? Ancaman. Ada Queen of Imps. Di sini ada seseorang dengan divine feminine ya, divine feminine. Perawakannya itu lebih tua. Ini bisa seseorang atau energi kamu. Ya, energi kamu ini mungkin feminin ya, karena kamu banyak perasa, kamu banyak ambil emosional. Queen of Imps di sini menandakan jangan cuman kamu ego kamu yang ini kamu melawan ego. Ya. Kamu tidak melakukan sebuah perubahan di hidup kamu. Jadi kamu cuman marah-marah aja. Ini ya. Jadi tidak ada tindakan. Kamu hanya mau, tapi tidak ada aksi. Itu bahaya. Kita lihat Belladonna di sini, ya, fokusnya gimana? Ada Seven of Imps ya, ada 7 tongkat. Hal yang kamu harus lakukan adalah menyendiri, jauhi dulu keriuhan. Kamu harus healing di tempat yang benar-benar kamu sendiri, yang aman, yang tenang, yang dimana orang lain itu nggak usah ngusik kamu. Kamu boleh mempersilahkan orang lain itu pergi jika mengusik kamu di sini, ya. Dan waktu yang tepat. Oke, Magnolia kita afirmasi di sini. Nine of Pumpkin. Saatnya memang kamu harus mendevelop diri kamu, ya. Jadi musuh kamu itu adalah diri kamu sendiri. Ya, kamu harus kuat. Kamu harus bisa melawan ego kamu. Karena orang yang aku lihat kangen sama kamu di sini, dia cuman kangen ya, teman-teman, tapi tidak bisa melakukan hal lebih gitu loh. Jadi ini adalah solusinya. Aku bacain di tengah. Hati-hati ya, tinggalkan namanya anxiety dan kekhawatiran-khawatiran ya. Mulai looking lagi dia ya. Ya, karena di sini kamu selalu mengharapkan dia tuh akan datang sama kamu, memberikan kabar dan lain-lain, memberikan kebahagiaan. Yang sebetulnya juga kita nggak pernah tahu seperti apa. Oke, kita kembali lagi ya kepada dia. Jadi ini yang harus kamu waspadai ya, supaya kamu nggak nyerap energinya orang ini.
Kita akan lihat orang yang kangen sama kamu, orang yang tadi kita pertama bacakan tidak bisa melakukan apapun, walaupun dia kesepian tanpa kamu, tapi banyak tekanan. Kita lihat untuk energinya orang ini kepada kamu sekarang ya. Kangen, bagaimana kangennya tapi nggak diungkapkan. Kita cek energinya. Clover ya, energinya tuh cepat ya, energi yang silih berganti, energi yang tidak butuh waktu lama. Sebetulnya orang ini tuh lagi kayak pengen happy, pengen sedikit happy aja, nggak mau mikir yang macam-macam gitu. Ada energi Fox, dia sedang dia berusaha untuk, aku bilang ya, dia berusaha membuat seseorang di sekitarnya tuh khawatir sama dia ya, tapi dia masih ada ikatan untuk mengikat. Jadi kamu nggak akan bisa kayak ngelupain dia. Dan aku lihat di sini dia sendiri itu energinya seperti kayak nggak mau jangka lama gitu loh teman-teman. Paham ya? Dia kangen sama kamu, dia seneng sama kamu, tapi dia tidak mau ada tanggung jawab dalam jangka waktu yang lama. Hanya saat kamu happy, hanya saat seneng-seneng, sesuatu yang ringan-ringan aja loh. Nggak bisa diajak tanggung jawab. Mungkin nanti kamu akan dapat kabar dari orang ini, dan itu akan membuat kamu happy ya, kabar komitmen. Tapi di sini ya, saya nggak tahu kamu akan terikat sama dia itu dalam jangka waktu yang lama. Tetapi di sini energi dia adalah energi Clover, energi yang sebetulnya walaupun kalian terikat dalam jangka waktu yang lama, kamu berhadapan dengan seorang yang pandai, agak sedikit manipulatif, dan dia akan datang lagi. Ini yang jadi PR juga. Bilangnya dia mau datang, bilangnya dia mau serius sama kamu untuk masa depan, tetapi kita nggak pernah tahu ya. Mulai sekarang harus banyak curiga ya teman-teman, karena butuh uang kecil bisa jadi hati-hati. Kita lihat lagi di sini ya. Ada energi star. Energi star itu adalah energi sebuah harapan atau pergerakan. Sebenarnya ya mungkin niat dia tuh ada sisi baik dari dia kepada kamu ya. Ada energi star di sini. Fish ya, harapan mengenai kelancaran materi. Yang seperti aku bilang, dia mau di sini dengan dianya datang membuat kamu berharap. Materi juga ya, hati-hati. Aku bilang tuh, dia tuh menjanjikan doang teman-teman, tapi secara spiritual kamu akan diikat, ikatan spiritual di sini. Aku sumpah deh, aku nggak senang dengan orang yang manipulatif atau memanipulasi kita. Kenapa? Karena orang ini juga masih belum sadar, dia akan datang ke kamu kalau kepepet ya. Jadi kamu hati-hati dengan sosok orang ini. Sosok orang yang kangen sama kamu itu lagi ngambek karena ya mungkin ada yang menyinggung, atau orang tuh udah pada sadar dia itu sebenarnya energi Fox ini, cuman dia sedih, kok ketahuan ya, kok aku on banget nih, nggak bisa melancarkan aksinya. Bisa aja dia akan datang kepada kamu berulang-ulang. Ini akan sulit untuk dihempaskan ya, tapi berulang-ulang juga dia minta materi ya. Hati-hati loh. Tuh ya teman-teman, aku bisa afirmasi di sini bahwa energinya dia tuh energi anxiety ya, terutama dalam buat dia tuh kamu tuh penerangnya dia, cuman dia tidak bisa memberikan keseriusan di sini. Masih banyak keraguan ya. Dia merasa dia tidak bisa mengimbangi kamu ya dari segi materi, dan dia tuh butuh bantuan kamu terus di sini ya. Energinya itu
ada Fox ini loh dan uang, teman-teman, memanfaatkan keuangan kamu. Dia datang ke kamu itu cuma memberikan harapan sedikit. Di sini ada kartu ikatan ya. Ikatan itu secara tapi dia tidak niat untuk serius gitu loh. Cuman kemanapun kamu pergi, kamu nanti akan ditemuin. Oke? Kemanapun kamu pergi di sini, dia akan coba untuk mencari info tentang kamu. Dia akan rela nemuin kamu. Mau kamu jauh kayak dalam perjalanan panjang tuh, nanti dia akan nemuin. Karena di sini dia sudah punya niat itu. Hati-hati ya. Kamu kalau misalnya mau bantu dia, memberikan uang dia, jangan harapkan in return atau kembali. Tapi kamu harus batasin banget, batasin aja. Ya. Hati-hati loh, ini energinya akan buat kamu stres. Dia juga stres ya, nggak bisa sama ini ya, terutama dalam hal keuangan ya, energinya tuh down banget ya. Teman-teman, dia tuh butuh uang, minta sama siapa dia bingung, ke kamu juga udah gengsi, marah-marah sendiri. Dia berusaha untuk mungkin healing ya, dari menghindari perhatian orang banyak ya, tapi nanti ya tetap akan datang lagi gitu. Tapi situ seenak-seenaknya lagi, diem lagi ya, kalian tuh akan bergelombang seperti ini, dan ini adalah hubungan yang membosankan. Kalau menurut aku sih, mau dia kangen sama kamu, tapi kalau seandainya orang ini tidak berubah, abaikan ya. Sekarang kita lihat lagi ya, tindakan realnya deh, tindakan realnya orang ini kepada kamu, tindakan realnya orang ini kepada kamu. Two of Im, selalu untuk mencari kesempatan ya. Ya bisa jadi dia akan cari kamu, akan apa ya, tapi kamu pun nggak stop di situ, paham nggak? The Fool, ini ada yang suka-suka dia. Kalau dia lagi butuh sama kamu ya dia baru mencari. Kalau sekarang lagi banyak duit mungkin, atau dia lagi usaha ya. Di sini tuh cuman kayak gini loh teman-teman, energinya yang kau lihat ya. Dia tuh sekarang tuh lagi pengen untuk menyendiri dulu mungkin. Dia akan mengawasi kamu dari jauh. Ibaratnya dia akan berlaku ghosting sama kamu karena dia lagi happy. Ada sisi lain di sini, dia tuh udah merasakan kebebasan, nggak pengen diatur dulu. Biarlah menjadi langkah baru dia. Itu energi dia ya. Ada kartu Knight of Pumpkins ya. Dia pengen bebas untuk bekerja, dia pengen bebas untuk mengapresiasi diri dia dulu gitu. Nine of Ghosts di sini ya, dia membutuhkan kenyamanan sendiri sambil dia ya ngawasin kamu. Ada kartu The Star, masih ada harapan, masih ada kayak bayangin, masih ada cita-cita gitu. Kita lihat lagi di sini. Tetap ya, dia mencari materi. Mungkin di sini dia banyak bekerjanya itu yang kesana kemari ya teman-teman. Kayak nggak bisa diem gitu sekarang, mungkin sibuk. Dia tuh pengen move gitu loh. Sebenarnya gini ya, orang yang ini tuh tahu bahwa dia itu mungkin bermasalah. Jadi di sini dia tuh hermit dulu ya, mendiamkan diri dulu dari segala macam. Gak bisa dipaksa. Kondisi ini gak bisa dipaksa untuk dia bicara sama kamu. Ya, jadi dia masih belum tahu. Di sini dia tuh masih belum ada rencana matang. Di pikirannya apa? Masih perencanaan. Dia di sini tujuannya adalah ingin hidup dengan damai ya, ingin hidup penuh dengan kelimpahan, sesuatu yang pasti ke depannya. Kalau misalnya memang kamu jodoh sama dia pengen punya keluarga di sini yang berkelimpahan, berkecukupan. Tapi kalau misalnya ya, aku lihat di sini energinya ya, someday dia ini ke kamu
ada perencanaan untuk ya mungkin datang ya, nggak waktu yang nggak diduga-duga. Dia akan membalas kebaikan kamu ya, walaupun kalau kamu lagi sulit, dia maunya seperti itu sih. Di sini kalau aku lihatnya. Kita lihat lagi pada endingnya ada niatan ke situ gitu loh. Pokoknya dia pengen membalas kebaikan orang-orang yang pernah baik sama dia pada akhirnya suatu waktu, tapi nggak bisa dalam waktu yang cepat. Bagaimana ending kamu sama dia? Apakah dengan dia kangen-kangen semu ini ada pergerakan? Kita lihat ya. Di sini ada kartu Four of Bed. Saat ini masih belum ada pergerakan teman-teman, masih pasif ya. Tetapi ya dia juga tidak melupakan kamu, masih ingat, masih mempertimbangkan bahwa kamu tuh ada. Nanti dia butuh keberanian untuk bicara sama kamu ya. Dan di sini ya tetap kalau dia butuh someday dia akan datang sama kamu, butuh materi atau butuh apapun sebelum dia jadi benar-benar kaya dan mapan kayak gitu ya. Energi zodiak ini lagi sensitif sekarang, jadi mendingan aku akan membacakan dari namanya aja. Ada M, ada B, ada R, ada P, ada C, ada V, ada L, bisa nama panjang ya, ada I, atau gabungan-gabungan huruf dari dia. Oke? Jadi ini adalah pembacaan seseorang yang kangen, yang energinya kita buka dan solusinya buat kamu. Aku gak bisa bilang orang ini akan datang dengan cepat ya, karena dia sedang anxiety, sedang bingung dengan dirinya sendiri, sudah banyak menyakitkan. Biarkan dia healing dan berproses dengan dirinya. Yang pasti dia gak ngelupain kamu, dia butuh ruang. Ada saatnya dia kembali, tapi tidak dalam waktu dekat. Oke? Doa terus yang terbaik buat orang-orang yang kamu sayang. Doa terbaik juga buat dia supaya dia bisa dealing dengan hidupnya sendiri tanpa harus merepotkan orang lain. See you and I see you. I love you. Bye bye.